Mari kita bangkit berdiri dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalamu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Yuk tadi kita nyanyi lagu janjimu seperti pacar. Ku tahu ku tak
persembahkan syukur sebagai korban. Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah kehidupan dan perlindungan kami. Tolonglah kami sehingga kami tidak putus asa bila kemiskinan menimpa kami, agar kami tidak menyia-nyiakan pemberian yang telah kami terima. Ingatlah kami senantiasa agar kami tidak mempercayakan diri kepada harta duniawi. Berikanlah kepada kami iman yang teguh dan hati yang setia, agar kami tetap tahan memikul derita dalam dunia fana ini, dan kami kelak akan mewarisi penyeruan kepada orang-orang percaya melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan titah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah pembacaan kita pada minggu ini. Mari kita sama-sama mohon kepada Tuhan kita sesuai titah yang kita dengar. Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Bang. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang minggu. Yes, I am. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Yuk Kak. Bersama saudara seiman.
persendahannya taruh di sebelah kanan-kanan. Sudah. Persembahannya didoakan terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita nyanyi lagu Terima Kasih Sering. Sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, dan persiapkan juga hatinya akan mendengarkan sedikit firman Tuhan yang akan dibawa oleh guru-guru sekolah minggu. Kita akan menyanyikan lagu Masih Ada Tuhan.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong. Kakak percaya adik-adik di rumah pasti kabarnya luar biasa. Adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan? Adik-adik kalau sudah siap dengan firman Tuhan, adik-adik duduk yang rapi, fokuskan hati dan pikirannya hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh siapkan Alkitabnya, karena hari ini tema kita adalah menyenangkan hati ibu. Judul temanya diambil dari kitab Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kita baca bersama-sama. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Adik-adik, maksud dari ayat ini yaitu Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang sangat mengagungkan pentingnya ikatan keluarga. Garis keturunan mereka merupakan jaminan penting bahwa mereka adalah bagian dari umat pilihan Allah. Misalnya, nilai seorang laki-laki dilihat dari nenek moyangnya, dan nilai seorang perempuan dilihat dari anak laki-laki yang ia lahirkan. Sedangkan jawaban Yesus kepada perempuan itu yaitu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Diartikan dengan ketaatan orang kepada Allah lebih penting daripada tempatnya di dalam silsilah keluarga. Ketaatan yang konsisten lebih penting daripada kehormatan karena melahirkan seorang anak yang dihormati. Jadi daripada anak laki-laki yang berdasarkan nenek moyangnya, kemudian seorang ibu yang telah melahirkan anak laki-laki, itu semua tidak penting. Tetapi yang penting adalah ketaatan yang konsisten dalam mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Perkataan ini merupakan pujian kepada sikap batin Maria. Adik-adik tahu dong Maria siapa? Ya, Maria adalah ibu dari Yesus. Dalam pewartaan Yesus, Maria menerima sabdanya ketika putranya mengagungkan kerajaan di atas pemikiran dan ikatan akan daging dan darah, dan ia menyatakan bahagia mereka yang mendengar dan melakukan sabda Allah, seperti yang dijalankan Maria dengan setia. Oleh karena itu, dengan menjawab demikian, Yesus tidak menolak pujian dari wanita yang berseru memuji ibunya. Balik ke ayat Lukas 11 ayat 27 ya, sampai 28. Tetapi ia menerima pujian itu
Bahkan Yesus menjelaskan lebih jauh bahwa yang menjadikan Maria berbahagia adalah secara khusus karena ia telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Maka perkataannya ini adalah pujian ketaatan Maria ibunya. Ia menerapkan ketaatan itu dalam hidupnya dengan tulus, murah hati, tanpa perhitungan, dan dalam keheningan pengorbanan setiap hari. Oke adik-adik, kita semua pasti pernah merasa senang, bukan? Hari ini tema kita mengingatkan kita agar adik-adik harus bisa selalu membuat hati ibunya senang. Sebagaimana dalam teks kita ini menceritakan bahwa Ibu Yesus sangat berbahagia. Mengapa Ibu Yesus berbahagia? Ibu Yesus sangat berbahagia karena ia melihat bahwa anaknya selalu taat dalam melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan yang dilakukan Yesus dalam hidupnya murni tulus, murah hati, tanpa perhitungan setiap hari. Berarti Ibu Yesus bahagia bukan karena anaknya menuruti perintah orang tuanya. Bagaimana nih dengan adik-adik? Apakah hari ini kamu sudah buat ibu kamu senang? Nah, kakak ada usul nih. Kakak mau adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan kali ini, coba mulai dengan berkata I love you kepada mama, atau papa kamu, atau kakak kamu, adik kamu, atau opung. Kenapa nggak cuman mama di sini? Karena papa, saudara, dan atau keluarga kamu juga penting. Nggak hanya mama kamu saja, adik-adik di rumah. Di sini mama hanya perumpamaan, tapi bagaimana kita seorang anak dengan taat dan tekun ingin menyenangkan hati orang tua kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Dengan kita membuat senang ibu atau orang tua kita, maka disitulah kita terlihat anak yang takut akan Tuhan, sebagaimana perintah Tuhan pada hukum Taurat yang kelima. Yuk sama-sama kita baca hukum Taurat yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi kita baca, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke adik-adik, yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar selalu membuat hati ibu senang. Bagaimana membuat ibu senang? Sama seperti Yesus yang selalu taat sama ibunya. Tidak bersungut-sungut kalau diperintahkan orang tua. Membantu pekerjaan rumah, tidak boleh melawan. Nah, orang tua kita adalah perwakilan Tuhan yang diberikan kepada kita anak-anaknya untuk menjaga dan merawat kita. Pasti seorang ibu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun pasti merasakan apa saja yang sudah orang tua berikan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak harus punya tekad dalam diri bahwa kita harus memperlakukan ibu ataupun orang tua dengan baik dan senantiasa menyenangkan hatinya. Ada banyak cara sederhana untuk membuat ibu kita senang dan bahagia. Salah satunya tadi yang Kak Eta bilang bahwa mulailah dengan berkata I love you mama, I love you papa, atau I love you opung kepada orang tua kalian. Boleh ibu, papa, atau opung kalian juga boleh. Dengan adanya kalian ucapan seperti itu pasti membuat hati mereka senang. Nah, kalau kalian sudah bisa melakukan itu, kalian boleh dengan taat membantu pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan oleh ibu kalian. Contohnya seperti mencuci baju, atau mencuci piring, atau mengepel. Oke deh adik-adik yang dikasihi Tuhan.
Yang menjadikan ibu kita bahagia adalah secara khusus karena kita sebagai anak-anaknya telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Amin. Sampai di sini dulu firman Tuhannya. Semoga adik-adik di rumah dapat terberkati atas firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama. Oke, kakak tutup firman Tuhan kali ini. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa hari ini Tuhan berikan kami kesempatan, nafas kehidupan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami diajarkan untuk menyenangkan hati orang tua kami. Ajari kami agar kami dapat menyenangkan hati orang tua kami, agar kami dapat menjadi berkat di dalam keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sudah, kita akan nyanyi lagu didoain. persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat.
pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini persembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan berikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah makan kami hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.